Sebelum geger penemuan jasad keempat kakak beradik Malang tersebut, warga sebenarnya sudah lebih dulu dikejutkan dengan dugaan KDRT yang dilakukan P terhadap istrinya yang berinisial D Sabtu pekan lalu. Kasus ini pun berujung laporan polisi yang dilakukan oleh kakak D di Polsek Jagakarsa. Warga Gang Haji Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu petang geger setelah di salah satu rumah kontrakan yang ada di lingkungan mereka ditemukan 4 mayat kakak beradik yang sudah mulai membusuk. Ya, keempat korban yang terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki, masing-masing berinisial VA6, SP4, AR3, dan AS1, ditemukan tewas berjejer di atas kasur yang ada di salah satu kamar kontrakan yang dihuni orang tua mereka. Keempat kakak beradik itu diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri yang berinisial P beberapa hari sebelum ditemukan. Sementara P sendiri ditemukan dalam kondisi lemas di kamar mandi dengan luka sayatan di kedua tangannya lantaran diduga mencoba untuk menghabisi nyawanya sendiri. Untuk mengungkap lebih dalam kasus menggemparkan ini, tim Silet pun mendatangi TKP guna mengorek kesaksian tetangga korban dan berikut liputannya. Itu di bawah. Sekarang ada di Gang Roman, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tempat kediaman Pak Panca Darmansyah. Ada kamar 2, kamar depan, kamar orang tua atau satunya untuk kamar anak, 2 kamar. Kalau adik-adik yang 4 itu sudah terbaring lemas atau sudah tidak ada nyawanya bau seperti bangkai tikus apa, jadi orang mau makan pun gimana, sampai tercium dalam jarak berapa? Iya, sebagian tetangga termasuk bapak ini kan sampai bongkar-bongkar plafon di tojos itu Kak, barangkali ada bangkai musang atau tikus atau apa. Ternyata titik fokus tuh dari arah kamar mandi itu lalat hijau dari sana. Mereka semua begitu terbuka pintu, yang masuk ke dalam itu abang dari Bang Panca, abang pelaku, dan adiknya. Si abangnya langsung tersungkur, ya kelihatan adiknya begitu. Adik dari istri pun setengah pingsan di dalam. Saya sempat melihat cuma berjejer 4, ataukah udah dirapikan bapaknya atau tadinya awalnya beda-beda, saya tidak mau. Saya sempat melihat cuma berjejer 4. Pelaku itu meringkuk di dalam kamar mandi, telanjang bulat gitu. Saya sangka sudah nggak ada, cuman diperhatikan kelip-kelip matanya masih itu, mungkin menahan sakit atau apa gitu. Kain bekas atau bekas anduk itu kayaknya udah dilap sama pelaku gitu. Kalau adik-adik bersih nggak ada darah, jadi nggak ada tikaman buat anak-anak. Itu darah dari orang tuanya. Mohon waktu, pendalaman masih terus kami lakukan. Ya kondisinya kan luka-luka di tangannya Mas. Oh, luka-luka. Luka-luka akibat apa Pak? Itu masih kami dalami. Itu masih kami dalami. Ya. Tapi maksudnya dalam dia kan disebutkan ada upaya untuk bunuh diri ya Pak ya. Nah itu apakah dia menenggak Sedang racun? kami dalami. Iya, itu saya ngeliat berita kayak gitu ya Allah, miris banget ya. Maksudnya kok ada orang tua kayak gitu ya. Orang-orang pada susah loh mau punya anak ya, sampai bayi tabung apa segala macam, sampai kayak ikhtiar biar gimana punya anak. Kok tiba-tiba dapat lihat berita gitu kan, shock lah. Ya Allah, inilah itu duka cita ya. Maksudnya
4 orang loh anaknya meninggal terus di kamar mandi gitu kan, sampai kaku, sampai tetangganya nemuin kan. Yang habis pikir aja tuh orang udah kagak ada imannya kali gitu ya. Maksudnya stres sih boleh stres, tapi lihat dong itu apa, itu anak darah daging gitu. Sebelum geger penemuan jasad keempat kakak beradik Malang tersebut, warga sebenarnya sudah lebih dulu dikejutkan dengan dugaan KDRT yang dilakukan P terhadap istrinya yang berinisial D Sabtu pekan lalu. Kasus ini pun berujung laporan polisi yang dilakukan oleh kakak D di Polsek Jagakarsa. Sementara D sendiri kabarnya hingga kini masih dirawat di salah satu rumah sakit akibat KDRT yang dialaminya. Lalu seperti apa sebenarnya keseharian rumah tangga P dan D? Istrinya sedang dirawat. Dirawat sejak kapan? Sejak hari Sabtu. KDRT berat. Kesehariannya dia orangnya, istrinya apalagi ya, itu sangat tertutup. Saya selama ngontrakin belum pernah berkomunikasi. Setelah kami Pak RT dan yang lain bongkar pintu, sangat susah. Intinya dikunci dari dalam. Kapan? Hari Sabtu. Ya, sebelum asar. Enggak, ini kalau hari Sabtu itu sebenarnya itu kejadian KDRT. Kalau dari luar saya itu memantau aktivitas seperti biasa. Semenjak istri kerja antar jemput kayak harmonis gitu ya. Doanya untuk keluarga, untuk almarhum saya doain juga supaya diterima di sisi Allah. Yang kedua untuk Bang Paca, andaikan dihukum berat, semoga menyesali perbuatannya dengan bertobat sesungguh-sungguh. Jadi memang kalau ada masalah, dan which is rumah tangga itu pasti ada masalah. Kalau bisa memang diselesaikan, kalau memang tidak mampu untuk menyelesaikan berdua, nggak usah curhat sama teman atau orang tua atau keluarga, ya langsung ke bantuan profesional. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi gitu. Kan karena emosi mungkin yang terluapkan dan tidak terbendung. Nah, sebelum meledak, lebih baik itu disalurkan dan dikonsultasikan dengan tenaga profesional. Dan yang kini viral, saat melakukan olah TKP, polisi sempat menemukan pesan berdarah bertuliskan "Puas Bunda, thanks for all" di lantai kamar yang diduga ditulis oleh P. Pesan berdarah tersebut menyiratkan adanya upaya balas dendam dari P yang sudah dipanggil polisi guna dimintai keterangannya terkait laporan KDRT yang dilakukannya terhadap sang istri. Lantas, benarkah P dendam lantaran telah dilaporkan ke polisi oleh keluarga sang istri? Benarkah beban ekonomi menjadi pemicu awal KDRT yang kemudian berujung pembunuhan terhadap keempat bocah tak berdosa tersebut? Apa kata psikolog melihat kasus ini yang membuat banyak artis prihatin dan mengecam? Lalu bagaimana kondisi terkini sang istri yang dipastikan hancur hatinya saat tahu keempat buah hatinya meninggal dunia? Bisa jadi kalau misalnya dugaannya ya, kalau dari sisi psikologi adalah si ayah memang mengidap halusinasi atau mengidap depresi atau gangguan mental yang disembunyikan gitu, selama ini disembunyikan, sehingga ketika mengalami ada tekanan atau waktunya memang kumat gitu ya, ini orang-orang yang mengidap skizofrenia atau orang-orang depresi ini bisa melakukan hal-hal yang bisa tidak kita duga gitu. Ya, kalau depresi kecenderungannya adalah memang lebih kepada ingin menyakiti diri sendiri ya. Kalau misalnya ingin membunuh anak-anaknya berarti gangguannya udah bukan hanya depresi lagi, berarti ada gangguan psikotik lainnya seperti ada skizofrenianya juga gitu, ada agresinya juga di sana, ada marahnya juga, ada psikopatiknya juga di situ. Tentu saja sebagai orang tua miris ya, kok ada orang yang sampai tega seperti itu. Tapi saya juga berharap tidak sampai merusak values juga ya, karena kita terlalu sering membaca kriminalitas itu ada pengaruhnya terhadap psikologi juga. Iya sih, kalau aku pikir ya ini adalah mudah-mudahan peran masyarakat sebagai citizen journalism ya, atau memberitakan,
membuat juga bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian bekerja lebih responsif lagi gitu. Mudah-mudahan saya sih hanya bisa ngomong seperti itu aja. Awalnya aku agak takut sih ya karena dekat rumahku juga kebetulan, dan aku waktu baca itu aku miris banget, sedih banget karena gimana ya, sedesperate apapun kamu itu kan darah daging sendiri, dan aku merasa sedih aja sih dengar berita itu. Semoga ini gak terjadi sama siapapun lagi sih. Ini yang terakhir dan keadilan harus dituntut aja. Apapun alasannya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal apapun kekerasan itu gak boleh. Oh pasti sedih banget, terpukul dan mungkin gak nyangka ya hal yang terjadi.